Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bertemu lagi bersama Pak Vicky di video pembelajaran pada kesempatan hari ini. Ya, Bapak akan menjelaskan latihan soal yang sudah kalian kerjakan kemarin, yaitu materi jenis-jenis karangan. Oke, kita langsung saja siapkan jawaban kalian dan kita cek bersama-sama. Oke, soal nomor 1, karangan berdasarkan isinya terbagi menjadi berapa? Ya, karangan berdasarkan isinya itu terbagi menjadi 5. Ya, disingkat dengan kata depan. Depan yang memiliki arti, D-nya deskripsi, E-nya eksposisi, P-nya persuasi, A-nya argumentasi, N-nya narasi. Jadi, karangan berdasarkan isinya terbagi menjadi 5. Oke, kita lanjutkan ke nomor 2. Narasi adalah ya pasti banyak nih jawabannya berbeda-beda. Tapi intinya karangan narasi adalah karangan yang menceritakan sebuah cerita yang berisi tokoh, yang berisi unsur-unsur cerita. Jadi ada tokoh, ada latar, ada alurnya, kemudian ada wataknya, kemudian ada amanatnya, ya, berkaitan dengan unsur-unsur cerita ya. Kalau ada tokoh, ada latar, ada alur, ya, kemudian ada amanat, ya, itu berarti karangan narasi, ya. Jadi narasi itu cerita, ya, yang menjelaskan tentang, yang mengisahkan, ya, yang berisi tentang cerita, baik itu cerita dongeng, ya, cerita fiksi, dan yang lainnya, ya, itu karangan narasi. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang ketiga. Karangan yang berisi ajakan untuk memengaruhi pembaca agar dapat melakukan apa yang diperintahkan disebut dengan karangan apa? Jadi tujuan dari si karangan ini adalah untuk memengaruhi pembaca. Ya, apa? Ya, jawabannya karangan persuasi, ya. Persuasi itu bertujuan untuk mengajak, ya, memengaruhi si pembaca supaya mengikuti apa yang diperintahkan. Itu namanya karangan persuasi, ya, berisi ajakan. Biasanya ciri-cirinya ada kata ayo, marilah, ya, kata-kata ajakan. Itu karangan persuasi. Nomor 3, karangan persuasi. Nomor 4, karangan yang berisi pendapat seseorang yang disertai dengan fakta yang ada disebut. Nah, jadi karangan ini berisi pendapat, pandangan seseorang. Nah, karangan argumentasi, ya, pendapat, argumen. Ya, argumen itu pendapat. Jadi kalau karangan yang berisi pendapat seseorang itu namanya karangan argumentasi. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya ada kata menurut, ya, berdasarkan, ya, hasil. Nah, di lapangan biasanya ada kata-kata menurut dokter titik. Nah, berdasarkan hasil penelitian titik dinyatakan bahwa, nah, itu juga bisa, ya, menandakan kalau karangan itu adalah karangan argumentasi, pendapat seseorang, ya. Terus lanjut ke nomor yang kelima. Nomor yang kelima, deskripsi adalah, pasti jawabannya beda-beda juga nih. Intinya dari karangan deskripsi itu adalah karangan yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca dapat merasakan apa yang dijelaskan di dalam karangan tersebut. Contohnya, ya, dia sedang mendeskripsikan
sebuah pantai Carita ya. Di situ ada sungainya, di situ airnya seperti apa, pasirnya berwarna apa, kemudian posisi di pantai Carita itu ada apa saja, kemudian suasananya seperti apa. Nah, itu disebut karangan deskripsi. Jadi ketika kita mendengar atau membaca karangan tersebut, seolah-olah itu kita terbayang, oh pantai Carita tuh seperti ini gitu. Ya, itu namanya karangan deskripsi ya. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya. Karangan di atas termasuk jenis karangan. Nah, ini jenis karangan apa ya? Taman mini adalah objek wisata yang tepat bagi para keluarga. Di sana kita bisa melihat miniatur Indonesia secara lengkap. Banyak sekali kebudayaan menarik yang bisa kita jumpai seperti budaya Irian Jaya, Batak, Dayak, dan masih banyak lagi. Kita bisa berkeliling menikmati pemandangan di sekitar taman sekaligus belajar tentang Indonesia. Nah, di sini jelaskan selain memiliki kebudayaan yang lengkap, Taman Mini Indonesia Indah juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas yang cukup memadai seperti WC umum, tempat makan, tempat berkumpul, dan lain-lain. Waktu yang paling tepat untuk mengunjungi tempat ini adalah ketika akhir pekan, karena saat itu banyak pengunjung yang datang. Selain itu, setiap akhir pekan juga biasanya diadakan sebuah pawai yang sangat meriah untuk menghibur para pengunjung. Oleh karena itu, Taman Mini Indonesia Indah ya, adalah tempat berlibur yang paling menyenangkan bersama keluarga. Karena selain berlibur, kita juga bisa belajar di sana. Nah, menurut kalian ini membicarakan tentang apa sih teks paragraf yang di atas itu? Ya, tentang membicarakan tentang Taman Mini. Nah, yang dibicarakan ini apanya? Ya, banyak ya di fasilitasnya, kemudian dijelaskan kenapa sih Taman Mini itu menarik dan lain sebagainya, ada apa saja. Berarti karangan ini termasuk jenis karangan deskripsi yang mendeskripsikan taman mini ya. Jadi nomor 6 karangan deskripsi. Nah, selanjutnya nomor 7. Karangan di atas termasuk jenis karangan. Nah, ozon terapi adalah pengobatan suatu penyakit dengan cara memasukkan oksigen murni dan ozon berenergi tinggi ke dalam tubuh melalui darah. Ozon terapi merupakan terapi yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, baik untuk menyembuhkan penyakit yang kita derita maupun sebagai pencegah penyakit. Nah, menurut kalian ini menjelaskan tentang apa sih? Apakah ini mendeskripsikan suatu objek? Apakah ini memberikan informasi kepada kalian? Apakah ini menceritakan suatu cerita? Apakah ini berisi tentang argumentasi seseorang? Ya, ini membicarakan atau menjelaskan tentang ozon terapi. Nah, setelah kalian membaca karangan ini, apakah kalian mendapatkan informasi baru? Ya, minimal pertama kalian tahu ozon terapi itu apa sih. Nah, terus fungsi dari ozon terapi itu untuk apa? Ya, benar nggak? Berarti karangan ini adalah karangan eksposisi. Karena karangan eksposisi adalah karangan yang berisi tentang informasi dan ilmu pengetahuan. Jadi nomor 7 ini adalah karangan eksposisi. Oke, kita lanjut ke nomor yang 8. Nomor 8 ya, karangan di atas termasuk jenis karangan apa? Kita harus baca dulu semuanya. Kita semua mengetahui bahwa kondisi lingkungan kota Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Banyak sekali sungai yang kotor akibat pembuangan limbah yang tidak teratur, serta pencemaran udara akibat asap kendaraan bermotor yang semakin banyak. Ini semua dapat menyebabkan gangguan bagi makhluk hidup di kota Jakarta, termasuk manusia. Pernapasan kita terganggu karena
karena keindahan kota Jakarta yang tercemar. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta berusaha untuk melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha. Di antaranya adalah dengan penghijauan, pembuatan taman kota, pelarangan membuang sampah di sembarang tempat. Ini semua dapat mengendalikan keindahan kota Jakarta. Nah, menurut kalian ini termasuk jenis karangan apa? Apakah ini menceritakan suatu cerita, ada tokohnya? Tidak, ini berarti bukan narasi. Apakah ini memberi tahu kepada kalian tentang ilmu pengetahuan? Tentang penjelasan sesuatu? Tidak, berarti bukan eksposisi. Apakah ini karangan persuasi untuk memengaruhi pembaca? Bisa jadi. Apakah ini karangan deskripsi yang menjelaskan tentang kota Jakarta? Oh, tidak ya. Jadi ini adalah karangan argumentasi. Kenapa karangan argumentasi? Coba kalian lihat di sini. Di sini ada kata ganti kita. Ya, ada kata kita. Kita ya. Kita di sini kita semua mengetahui bahwa kondisi lingkungan kota Jakarta sudah sangat memprihatinkan. Ini siapa yang dimaksud kita? Ini adalah kita ya, si penulisnya yang nulis karangan ini. Ya, berarti dia sendiri kan yang tahu. Kemudian kalian lihat di sini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita. Nah, ini kan berisi tentang saran. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita sebagai penduduk kota Jakarta. Nah, kalau bahasa gampangnya, saran saya mah gitu, sebagai warga Jakarta, kita tuh berusaha untuk melestarikan lingkungan kota ini dengan berbagai macam usaha. Nah, ini menurut pandangan kita nih yang sebagai penulis. Ya, jadi karangan ini adalah karangan argumentasi. Ya, karena di sini berisi pandangan seseorang. Siapakah seseorang itu? Seseorang itu adalah orang yang menulis karangan ini. Ya, yang menggunakan kata kita sebagai kata gantinya. Ya, jadi nomor 8 adalah karangan argumentasi. Oke, kita lanjutkan ke nomor yang 9. Karangan di atas termasuk jenis karangan. Oke, kita baca. Ujian akhir sekolah, ujian akhir nasional akan segera tiba. Oleh sebab itu, persiapkan dirimu dengan belajar yang giat dan tekun agar kita sanggup menghadapi dan menjawab semua soal-soal yang diberikan kepada kita nantinya. Tentunya kita tidak mau gagal dalam ujian nasional kali ini. Sebab hal tersebut pastilah sangat memalukan dan disayangkan. Sebab kita telah belajar selama hampir 3 tahun di sekolah ini. Oh, ini SMP ya. Jangan sampai kita gagal menghadapi ujian yang hanya 4 hari itu. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan terjadi, maka persiapkanlah dirimu untuk menghadapi ujian jauh-jauh hari sebelum ujian nasional akan dimulai. Nah, menurut kalian di sini ini termasuk karangan apa? Silakan kalian cari tahu nih kata kuncinya. Kalian lihat kalimat terakhir. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, maka persiapkanlah dirimu. Ya, di sini adalah kata-kata atau kalimat ajakan, maka persiapkanlah dirimu. Nah, itu kalimat ajakan. Ya, untuk menghadapi ujian jauh-jauh hari. Jadi di karangan ini kita diajak untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian sekolah. Jadi karangan ini adalah termasuk karangan persuasi. Ya, paham ya anak-anak ya.
Ini ada kata maka persiapkan. Nah, kalau ada kata makanya berarti itu karangan persuasi. Kita lanjutkan ke nomor 10. Jenis karangan di atas apa nih? Ya, nomor 9 dan nomor 10 sama ya. Mohon maaf Bapak ada kesalahan. Jadi nomor 9 dan 10 itu sama-sama karangan persuasi. Baik, anak-anak mungkin itu saja yang bisa Bapak jelaskan. Kalaupun ada yang ingin ditanyakan silahkan tanyakan ke Bapak. Kalian pelajari lagi ya soal-soalnya. Mudah-mudahan nanti ketika US kalian dipermudah. Oke, akhirul kalam, Bapak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.